tadi dari Bapak Samsul Arifin dari Kuah Karimun tentang tarekoh, kemudian jamaah wiridan, apa aja harus siapin untuk wiridan dan baiat ini. Kemudian tadi ada buku iklil yang sudah dipegang oleh masing-masing Bapak Kuah dan istighosahnya dengan lagu dan irama yang intonasi yang sama. Apakah harus begitu? Kalau al-hikmah itu amaliyah, ya, amaliyah yang mengarah ke sana, tetapi bukan thariqahnya. Ini jawaban saya, mudah-mudahan kalau salah ada yang betulkan intinya. Dan ini yang dilakukan oleh para pendahulu sehingga kita dari kecil sudah merasakan ada tahlilan, ada 7 hari, ada 40 hari, kemudian ada walimatul hamil, ada macam-macam seperti yang sudah kita lakukan. Dan itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yehas. Sekarang ini oleh beliau perintis Al-Hikmah itu dibikin secara profesional supaya lebih menarik. Kemudian posisinya saya langsung bercerita pada satu saat jamaah Batam ini, salah satu jamaah Batam ini, dia tidak pernah ketemu dengan beliau, nggak pernah ketemu, tapi begitu yakin dengan beliau, nggak pernah absen di dalam setiap majelis kecuali kalau ada uzur. Suatu saat beliau ini sakit, demam, dan dalam demam itu beliau tidur mimpi saya aja untuk ketemu dengan orang yang tidak dia kenal, tapi oleh orang itu dibawa naik terus dan sampai ditunjukkan di atas yang dia tak tahu tempatnya. Ini loh tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ilustrasi. Dia tapi penafsirannya sambil bilang ke saya, penafsirannya itu, apakah saya akan mati? Apakah saya akan mati? Jadi saya tafsiri, walaupun tidak kenal secara dohiriyah, nggak pernah ketemu, tapi punya keyakinan, punya i'tiqad, punya rasa cinta kepada beliau, ingin bersama dengan beliau, maka insya Allah dengan amaliyah istiqomah al-hikmah ini akan mudah-mudahan bisa bersama dengan beliau di yaumil kiamah nanti seperti yang kita harapkan, dan sampai kepada syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Almar'u ma'a man ahabba. Orang itu bersama dengan orang yang dicintai. Kalau kita senang dengan beliau. Dan dawuh beliau terakhir, jawaban dari gurunya, jawaban dari silsilah thariqahnya, dan disaksikan oleh Nabiullah Haidir bahwa guru-gurunya mencintai kepada beliau dan cinta kepada orang yang cinta kepada beliau. Kita ada peluang di situ. Nah, mungkin nanti Pak Yehas dan Pak Amir bisa memperjelas karena lebih sering bersama dengan beliau itu. Ini masalah kemudian kenapa kok harus sama lagunya? Ini pernah saya sampaikan, dan juga mungkin ada kawan yang tidak paham sehingga salah paham dan saya diketawakan. Pada suatu saat akan Qaul Akbar ini saya rindu
dengan suasana ketika beliau masih sugeng, ketika beliau masih ada. Maka saya ingin coba tolong, saya waktu itu menunjuk Ustadz Basit, kumpulkan para pembaca yang ketika beliau itu masih ada, supaya segar lagi ingatan kita, dan itu menghubungkan ruhaniah kita dengan ruhaniah beliau, silaturruh, supaya kita bersama. Maka kemudian dibikin sama supaya mudah untuk silaturruh, tidak berjalan sendiri. Bahwa kita bertahlil tidak berjalan sendiri. Adanya Fatihah yang kita baca banyak sekali itu, menurut dawuh beliau, kita adalah minta dukungan. KKN bahasa beliau, dukungan. Kita nggak ada apa-apanya, kita minta didukung oleh beliau, oleh guru beliau, oleh gurunya beliau, sampai oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai kepada Rasulullah SAW, seolah-olah maju kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta apa yang kamu minta, saya ada di belakangmu. Maka batin kita nggak ada apa-apanya. Semoga Allah melihat orang-orang yang mulia ini dan mengijabah apa yang kita minta. Itu diantaranya kenapa kok sama. Jadi di samping menjadi ciri khas daripada al-hikmah, supaya rasa itu sama. Jadi cita rasa itu penting. Makanya saya sering mengumpamakan, ada satu perusahaan makanan, misalnya KFC atau apa, itu di Mekah kayak gitu rasanya, di Amerika kayak gitu rasanya, di Indonesia juga seperti itu rasanya. Sehingga membuat kita ini memudahkan untuk Robitoh, kata Pak Ketum tadi, untuk connect hati supaya kita dibimbing di bawah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khidmah, don't take it anywhere, but always where you are.